Letusan super terakhir Yellowstone terjadi 640.000 tahun yang lalu dan itu terjadi jauh sebelum Homo sapiens melihat cahaya matahari. Tapi kita hidup di masa bencana alam lain yang tak kalah dahsyatnya. Letusan super ini terjadi di Pulau Sumatera sekitar 74 tahun yang lalu. Saat itu gunung berapi yang meletus menimbulkan malapetaka di wilayah yang sangat luas, mengirimkan gumpalan puing-puing dan abu yang menyebar hingga ribuan kilometer dan menyebabkan suhu di planet ini anjlok. Dampak dari letusan super ini terlihat hingga ke Afrika Selatan. Para ahli percaya letusan ini dapat berdampak pada manusia purba di sana. Pada saat gunung berapi meletus, nenek moyang kita sudah menggunakan peralatan batu dan kemungkinan besar sudah tahu cara membuat benang. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa letusan Super Toba begitu dahsyat sehingga bisa mendorong nenek moyang kita ke ambang kepunahan. Mereka mengklaim Toba mungkin merupakan letusan gunung berapi terbesar yang pernah terjadi di bumi dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan ini mengeluarkan begitu banyak batuan piroklastik yang cukup untuk menutupi seluruh Amerika Serikat hingga setinggi satu rumah. Sekitar sepertiga dari deposit tersebut menumpuk di Sumatera bagian utara, sementara lebih banyak lagi yang berakhir di dasar Samudra Hindia. Letusan super tersebut meninggalkan danau kawah berbentuk elips dengan panjang sekitar 96 km. Kaldera ini begitu besar sehingga sulit untuk merasakan bahwa kamu sedang berada di gunung berapi. Endapan batu apung dari letusan masih tersisa di dinding ngarai dan berada jauh di bawah tanah. Tidak banyak yang bisa diperdebatkan mengenai jumlah batu apung dan abu yang terlibat dalam bencana ini. Pada saat yang sama, para ahli tidak yakin berapa banyak belerang yang berakhir di atmosfer. Bahkan beberapa lapisan belerang di es di kutub bisa menjadi kandidat potensial, tapi sejauh ini para ilmuwan belum menemukan hubungan antara lapisan-lapisan tersebut dengan Toba. Tapi, yuk kita kembali ke dampak dramatis dari letusan super yang terjadi pada manusia purba. Ternyata beberapa orang bukan hanya selamat, tapi bahkan berkembang setelah bencana alam ini, setidaknya dilihat dari artefak yang mereka buat selama dan setelah letusan. Bencana ini mungkin tidak menjadi ancaman serius bagi nenek moyang kita yang berlindung di sepanjang pantai. Bukti genetik mengisyaratkan bahwa manusia modern merupakan keturunan dari beberapa ribu orang yang berkelana keluar dari Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu. Kenapa hanya beberapa ribu? Menurut beberapa ahli, sisa nenek moyang kita yang lain bisa jadi telah lenyap akibat letusan Toba. Bagaimanapun, supervolcano memuntahkan 4.000-an kilometer kubik debu dan batu dalam sekejap, meninggalkan bekas di tanah selebar puluhan kilometer. Semua debu dan belerang yang dilontarkan Toba ke atmosfer berpotensi mendinginkan permukaan planet kita yang menyebabkan munculnya gletser dan penurunan permukaan air laut bumi. Karena Toba mungkin memiliki peran penting dalam membentuk manusia, para ilmuwan telah bekerja keras mencoba untuk memahami dengan tepat bagaimana manusia purba bereaksi terhadap bencana ini. Pada tahun 2011, beberapa peneliti menemukan sampel tanah yang penuh teka-teki di Pinnacle Point, Afrika Selatan, sebuah situs arkeologi yang menghadap ke Samudra Hindia. Sampel ini mengandung abu vulkanik. Setelah memeriksa lapisan tersebut, mereka menemukan lebih dari 400.000 artefak yang ditinggalkan oleh manusia purba, mulai dari peralatan batu yang dipanaskan hingga tanda-tanda api dan tulang belulang hewan. Berdasarkan temuan ini, tim memperkirakan bahwa manusia purba di pesisir Afrika Selatan berkembang pesat setelah letusan, tinggal di daerah itu selama ribuan tahun dan mengembangkan peralatan mereka. Wilayah tersebut mungkin telah berfungsi sebagai tempat perlindungan selama dan setelah letusan Toba. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa letusan tersebut dapat menurunkan suhu global hingga minus 10 derajat Celcius. Hal ini membuat bertahan hidup di tempat lain di Afrika menjadi sulit. Kalau terjadi musim dingin vulkanik, suhu di sepanjang garis pantai tidak akan sedingin ini. Di sisi lain, penelitian yang lebih baru menyatakan Toba memuntahkan begitu banyak belerang ke atmosfer sehingga aerosol yang dihasilkan bisa saja saling menempel yang akan membatasi efek pendinginannya dalam jangka panjang.
Dengan kata lain, tepat setelah letusan, suhu akan anjlok tapi hanya di beberapa wilayah. Dan setelah 3 tahun atau lebih, efek letusan akan mereda dan tidak berbahaya bagi manusia. Tampaknya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Sementara itu, kita cari tahu apakah kita harus mewaspadai gunung berapi akhir-akhir ini. Tahun lalu, ribuan gempa bumi kecil mengguncang tanah di dekat pembangkit listrik tenaga panas bumi Svartsengi di Islandia. Magma naik ke permukaan di sana, dan sekarang terjadi retakan lebar yang membelah kota kecil Grindavik. Tanah di sana masih membengkak, dan letusan bisa saja terjadi dengan tanpa diketahui. Namun tentu bukan hanya itu saja, di seluruh dunia ada 45 gunung berapi lainnya yang terus bergemuruh. Misalnya Vesuvius di Italia, gunung berapi terkenal yang memusnahkan kota Pompei pada tahun 79 Masehi. Selama 17.000 tahun terakhir, gunung berapi ini telah mengalami 8 letusan eksplosif yang diikuti oleh aliran piroklastik yang kuat, massa padat abu super panas, pecahan lava, dan gas yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Letusan terakhir gunung berapi ini terjadi pada tahun 1944. Gunung Rainier adalah salah satu gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat. Ketinggiannya, komposisi kimianya, jaraknya yang dekat dengan pinggiran kota Seattle dan Tacoma di Washington, serta kemampuan gunung berapi ini untuk menghasilkan aliran piroklastik yang sangat besar, membuat Gunung Rainier menjadi ancaman yang perlu dipertimbangkan. Panas dari gunung berapi ini berpotensi mencairkan es dan salju yang menutupinya, yang menyebabkan aliran dahsyat puing, lumpur, dan bebatuan. Gunung berapi Nova Rupta di Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di Alaska terbentuk dari letusan tahun 1912 yang merupakan letusan terbesar di dunia pada abad ke-20. Gunung berapi ini melontarkan hampir 30 km kubik abu dan puing-puing ke udara. Letusan ini juga menghasilkan aliran abu yang sangat kuat sehingga menciptakan lembah 10.000 asap. Gunung Pinatubo terletak di wilayah padat penduduk di Filipina. Gunung ini menjadi terkenal setelah terjadi letusan besar pada tahun 1991 yang merupakan letusan terbesar kedua pada abad ke-20. Lebih dari 700 orang kehilangan nyawa selama bencana alam tersebut. Saat ini, lebih dari 21 juta orang tinggal dalam jarak 100 km dari Pinatubo. Gunung Agung, gunung berapi yang terus meletus di Indonesia, mengalami letusan besar terakhir pada tahun 1963. Ini adalah salah satu letusan paling tragis dalam sejarah negara ini. Letusan ini berlangsung selama 11 bulan, menghasilkan hujan abu dan aliran piroklastik yang menyebabkan hilangnya lebih dari 1.000 nyawa dan kerusakan properti yang serius. Orang-orang melihat gumpalan abu di atas gunung berapi sepanjang tahun 2018 setelah letusan pada bulan November 2017. Gunung Fuji di Jepang belum pernah meletus sejak tahun 1707. Pada tahun itu, sebuah gempa bumi dahsyat kemungkinan besar menjadi pemicunya. Pada tahun 2014, para ahli memperingatkan bahwa Fuji dapat berisiko meletus lagi setelah gempa berkekuatan 9 skala Richter yang mengguncang Jepang pada tahun 2011. Para ahli percaya gempa tersebut telah meningkatkan tekanan di bawah Gunung Fuji. Letusan pada tahun 1707 mengirimkan begitu banyak abu dan puing-puing ke udara, bahkan sampai ke Tokyo. Jika Gunung Fuji meletus lagi, ini akan berdampak pada lebih dari 25 juta orang di daerah sekitarnya. Letusan Gunung St. Helens di Washington pada tahun 1980 merupakan salah satu peristiwa vulkanik yang paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. 57 orang serta ribuan hewan kehilangan nyawa mereka selama bencana alam tersebut. Letusan itu menghancurkan sekitar 518 km persegi hutan. Para ahli berpendapat sejarah letusan besar Gunung St. Helens menunjukkan bahwa bencana di masa depan pasti akan terjadi. Letusan eksplosif berikutnya dapat mengirimkan abu dalam jumlah besar ke seluruh Pasifik Barat Laut. Tidak heran jika gunung berapi ini diawasi dengan ketat. Salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, Gunung Merapi, telah meletus selama berabad-abad. NASA menyatakan risiko terbesar dari gunung berapi ini adalah aliran piroklastik yang dapat menyebar ke area yang luas dan membahayakan banyak orang.
Terakhir kali, Merapi meletus pada bulan Januari 2024 mengirimkan gumpalan asap ke udara. Saat ini lebih dari 24 juta orang tinggal di daerah di sekitar gunung berapi ini. Super vulkan terbesar dan terganas di planet kita sedang bangkit. Ketika mereka meletus, kamu pasti akan merasakannya, bahkan jika kamu tinggal ribuan mil dari pusat letusan. Para ilmuwan khawatir kita mungkin tidak punya cukup waktu untuk bersiap dan menghadapi konsekuensi dari letusan super. Ada aktivitas vulkanik di dekat kota Napoli, Italia. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Gunung Vesuvius yang terkenal, melainkan dengan gunung berapi lain. Gunung berapi ini lebih sulit dilihat karena tidak memiliki puncak tinggi seperti Vesuvius. Tapi jangan biarkan si jahat ini menipumu. Gunung ini bisa jauh lebih berbahaya daripada tetangganya yang raksasa. Gunung ini memang memiliki kawah besar yang lebarnya sekitar 8 mil. Gunung berapi ini bernama Campi Flegrei dan sebenarnya merupakan salah satu gunung berapi terbesar di Eropa, terletak di bawah kota Pozzuoli. Jadi Campi Flegrei meletus 39.000 tahun yang lalu dengan ledakan yang begitu dahsyat hingga abu vulkaniknya tersebar ke seluruh wilayah Mediterania. Letusan itu juga menyebabkan suhu turun lebih dari 16 derajat Fahrenheit di seluruh Eropa Timur. Itu adalah letusan gunung berapi terbesar di Eropa dalam 200.000 tahun terakhir. Sejak saat itu, Campi Flegrei mengalami letusan-letusan yang lebih kecil dan letusan terakhir terjadi pada tahun 1538. Sekarang daerah ini dipenuhi oleh kawah-kawah kecil, mata air panas dan kolam-kolam yang mendidih. Dan semuanya menjadi bukti bahwa gunung berapi ini masih sangat aktif dan sedang mempersiapkan sesuatu. Sejak awal tahun 2000-an, tanah di kawah raksasa dan kota di sekitarnya perlahan-lahan naik sekitar 1 hingga 1,5 inci setiap tahunnya. Setidaknya ada 150 gempa bumi yang baru-baru ini mengguncang supervulkan ini. Pada bulan Mei 2024 terjadi gempa berkekuatan 4,4 di daerah tersebut, yang terbesar dalam 40 tahun terakhir. Penduduk harus meninggalkan rumah mereka dan berkemah di luar karena takut akan terjadi lebih banyak gempa bumi. Tidak ada yang tahu bagaimana perilaku Campi Flegrei dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Tetapi pihak berwenang sedang mengadakan latihan evakuasi untuk mempersiapkan penduduk jika sewaktu-waktu diperlukan. Gunung berapi Italia ini tampak seperti anak kucing yang polos jika dibandingkan dengan raksasa sesungguhnya, seperti Yellowstone. Agar sebuah gunung berapi layak mendapat predikat super, gunung itu harus mampu menghasilkan letusan berskala katastrofik dan memuntahkan sejumlah besar magma, abu, serta gas vulkanik. Raksasa Yellowstone memenuhi kriteria tersebut. Meskipun kadang-kadang bergerak, supervulkan Yellowstone belum meletus selama 640.000 tahun. Namun ketika ia benar-benar bangun, letusannya bisa terjadi dengan kekuatan luar biasa, setara dengan energi yang dihasilkan oleh 10 pembangkit listrik tenaga nuklir besar. Di bawah tanah di bawah Yellowstone, terdapat area yang sangat panas yang penuh dengan batuan cair yang disebut magma. Saat lebih banyak magma bergerak ke ruang besar yang disebut ruang magma, tanah di atasnya mulai membengkak atau naik. Ketika magma mendingin, tanah akan ambles. Antara tahun 2004 dan 2009, permukaan tanah di Yellowstone naik hampir 10 inci, tetapi kemudian mulai perlahan turun kembali pada tahun 2010. Para ilmuwan tidak yakin apakah gunung berapi itu akan meletus dalam waktu dekat. Ada juga gunung berapi besar lainnya yang disebut Long Valley di California, yang telah aktif sejak tahun 1980 dan bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Para ilmuwan yang mempelajari supervulkan ini menemukan bahwa sebelum letusan terbesarnya 760.000 tahun yang lalu, proses penumpukannya mungkin hanya memakan waktu kurang dari 1 tahun. Nah, itu kabar buruk, karena letusan supervulkan bisa berdampak besar pada dunia. Seperti letusan Gunung Toba di Sumatera sekitar 74.000 tahun yang lalu. Itu menjadi letusan gunung berapi terbesar yang pernah terjadi di bumi dalam 28 juta tahun terakhir. Letusan itu menutupi sebagian wilayah Indonesia, India, dan Samudra Hindia dengan lapisan tebal material vulkanik, hampir seperti selimut setebal 6 inci. Jumlah batuan yang dimuntahkan setara dengan menumpuk hampir 3 juta gedung Empire State. Kawah raksasa yang ditinggalkannya masih bisa terlihat dari luar angkasa hingga sekarang. Semua abu dan gas yang terlontar ke udara menghalangi sebagian sinar matahari. Letusan ini menyebabkan musim dingin vulkanik yang berlangsung sekitar 6 hingga 10 tahun. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa letusan ini bahkan mungkin memengaruhi manusia purba. Sekitar waktu Gunung Toba meletus, populasi manusia menurun drastis, dan jumlah manusia menjadi jauh lebih sedikit. Beberapa orang mengatakan inilah alasan mengapa semua manusia modern berasal dari sekelompok kecil penyintas. Menurut teori bencana Toba, sebagian besar manusia purba di Eropa dan Asia tidak bertahan hidup menghadapi iklim dingin dan keras setelah letusan. Tetapi sekelompok orang yang beruntung berhasil melewati semua itu di Afrika. Tidak semua ilmuwan setuju dengan gagasan ini, dan beberapa catatan arkeologi serta iklim menunjukkan cerita yang berbeda.
Gunung berapi lain yang mengubah dunia secara besar-besaran adalah Gunung Tambora pada tahun 1815. Tahun berikutnya tercatat dalam sejarah sebagai tahun tanpa musim panas. Saat itu cuacanya dingin dan hujan, bahkan salju dan embun beku turun di tengah musim panas, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Hal ini terjadi karena gunung berapi tersebut melepaskan banyak sulfur dioksida ke udara, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan membuat planet ini menjadi lebih dingin. Ketika Tambora meletus, letusan itu menyebabkan tsunami besar yang menghancurkan rumah-rumah dan merenggut nyawa sekitar 10.000 orang. Setelah itu, sekitar 80.000 orang lagi meninggal dunia akibat dampak yang ditimbulkan letusan tersebut di seluruh dunia. Cuaca dingin merusak tanaman, sehingga harga makanan menjadi sangat mahal. Dan karena kuda adalah alat transportasi utama saat itu, harga gandum yang mereka makan juga melonjak tajam. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa hal ini mendorong penemuan sepeda pada tahun 1817 sebagai cara baru untuk bepergian. Letusan tersebut membuat suhu bumi menjadi lebih dingin selama sekitar 3 tahun. Sekarang, meskipun letusan Tambora sangat dahsyat, Krakatau, gunung berapi lain di Indonesia, mencuri perhatian ketika meletus pada tahun 1883. Penyebaran informasi tentang peristiwa itu memang lebih mudah melalui telegram dan foto. Ledakan terakhirnya adalah suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah. Dan orang-orang bisa mendengarnya di 10% permukaan bumi. Letusan itu memicu tsunami dengan gelombang setinggi sekitar setengah dari patung Liberty. Sekarang, jika kita hanya punya 12 bulan untuk bersiap menghadapi letusan supervulkan, akan sangat sulit untuk menyimpan cukup makanan dan benar-benar siap. Tapi jangan panik dulu. Letusan supervulkan sangat jarang terjadi, dan yang terakhir terjadi 26.500 tahun lalu di Selandia Baru. Para ilmuwan memperkirakan letusan super terjadi rata-rata sekali setiap 100.000 tahun. Tapi bagian yang menyedihkan di sini adalah bumi tidak mengikuti garis waktu yang sempurna. Bisa saja terjadi kelompok letusan super dengan jarak waktu yang lebih pendek di antara mereka, lalu diikuti oleh periode tenang yang lebih lama. Karena sudah ada 2 letusan super dalam 100.000 tahun terakhir, selalu ada kemungkinan satu lagi bisa terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan. Selain itu, meskipun ada tempat-tempat seperti Yellowstone dan Long Valley yang kita perkirakan akan meletus, ada juga hotspot yang kurang jelas kemungkinannya. Di Chili, ada gunung berapi bernama Laguna del Maule yang pernah meletus di masa lalu dan meninggalkan kawah besar. Selama 20 tahun terakhir, tanah di sana telah mengembang sangat cepat, naik hampir 1 kaki per tahun. Beberapa orang khawatir bahwa ini bisa menjadi tanda akan terjadinya letusan besar. Tapi para ilmuwan mengatakan belum ada cukup magma untuk menyebabkan letusan super. Di Bolivia, gunung berapi Jutwiranchu juga menunjukkan aktivitas. Gunung ini merupakan bagian dari kelompok gunung berapi yang pernah menyebabkan letusan super di masa lalu. Sejak tahun 1960-an, tanah di sekitar Jutwiranchu telah terangkat. Tetapi letusan terakhir terjadi 250.000 tahun yang lalu. Meskipun magmanya mungkin sedang naik, jumlahnya belum cukup untuk dikhawatirkan saat ini. Kemungkinan terjadinya letusan super selama masa hidup kita adalah 1:1400 yang cukup kecil, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Namun, sama seperti ada orang yang memenangkan lotre setiap minggu meskipun kemungkinannya sangat kecil, letusan super juga bisa saja terjadi suatu saat di masa depan. Dan ketika itu terjadi, kita harus siap menghadapinya.